tujuan awal, tujuan mulianya Pemprov kan adalah ingin memberikan memberikan layanan perumahan kepada warga yang memang belum memiliki rumah. Misalnya kalangan anak muda yang sudah menikah, namun mereka perlu diperhatikan, perlu mendapatkan rumah, ya itu DP 0%. Viral, rumah DP 0% jadi kos-kosan, Anies kena semprot, PJ Heru langsung turun tangan, bongkar boroknya Anies, ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Rasa makin banyak orang yang ragu dengan janji Anies mau bikin 250.000 rumah tanpa DP atau DP 0 rupiah itu buat warga Jakarta. Anies kembali menjelaskan ke media. Karena orang ini kok nggak percaya sih gitu. Dia jelasin lagi. Jakarta adalah kota yang harga huniannya naik terus katanya. Sama-sama berpenghasilan 7 juta. Yang satu sewa rumah, yang satu kredit rumah. Setelah 10 tahun, maka aset kekayaannya beda sekali. Aset kekayaannya akan beda sekali. Yang punya tanah lebih makmur daripada yang tak punya tanah. Itu kata Anies. Gimana? Sudah mual? Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel media 45. Politikus Partai Gerindra, Ferdinand Huta Hayan, menyentil mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal rumah DP 0 rupiah Menara Samawa, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, yang dipasarkan menjadi kos-kosan. Hal itu disampaikan Ferdinand Huta Hayan dalam akun Twitter pribadinya pada Kamis 22 Juni 2023. Melihat hal itu, Ferdinand menilai dari awal DKI Jakarta memang salah memilih gubernur. Sebelumnya video viral tersebut diunggah oleh akun @nafisaldia di Instagram dengan video berdurasi 1 menit 6 detik. Dalam video tersebut dijelaskan hunian yang diduga menjadi indekos tersebut dipatok harga sewa 1 juta rupiah per bulan tanpa biaya iuran pengelolaan lingkungan atau IPL. Dalam video tersebut diperlihatkan seisi ruangan mulai dari toilet, kamar, dan beberapa fasilitas elektronik yang dapat digunakan oleh penyewa. Namun masyarakat menduga itu adalah lokasi rumah DP 0 rupiah. Lantaran di pintu masuk ada stiker bertuliskan program DP 0 rupiah fasilitas pemilikan rumah sejahtera pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Usai video tersebut viral dan ramai diperdebatkan, sang kreator memutuskan untuk menghapus atau mengarsipkan video tersebut dari Instagram. Bahkan penjabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, langsung memberikan tanggapan bahwa rumah itu harus sesuai dengan peruntukannya. Maka dari itu, Heru Budi bakal menertibkan jika rumah DP 0 rupiah yang programkan justru disewa untuk menjadi kos-kosan. Heru Budi bakal menertibkan jika rumah DP 0 rupiah yang programkan justru disewa untuk menjadi kos-kosan. Heru juga menegaskan, seharusnya pemilik rumah yang mendapat program DP 0% itu harus sadar bahwa tempat tinggalnya dilarang untuk disewakan, termasuk dijadikan kos-kosan. Rencana ini sudah berantakan sejak awal, bahkan penjualan rumah juga tidak begitu memuaskan. Awalnya target pembangunan rumah mencapai jumlah 250.000 unit, tapi target ini kemudian direvisi menjadi 29.336 unit. Parahnya, target yang sudah dipangkas itu pun tampak sangat sulit untuk dipenuhi. Alasannya adalah baru ada 942 unit rumah DP 0 rupiah yang tersedia di 3 tempat yang berbeda. Rinciannya adalah di Nuansa Pondok Kelapa 780 unit, Perumnas Kemayoran 38 unit, dan Perumnas Setralan Cengkareng 124 unit. 942 per 29.336 dikali 100% sama dengan 3,2%. Artinya, mengejar target yang sudah dipeloroti habis-habisan pun bakal menjadi pekerjaan berat karena baru mencapai 3,2%. Masih ada 30 kali lipat yang belum terselesaikan. Sudah dipangkas targetnya, kini hanya dibangun 3,2%-nya. Kini malah digunakan untuk kos-kosan. Rumah DP 0 rupiah itu adalah program andalan Anies yang berhasil menipu warga untuk mengalihkan dukungan terhadap Ahok dulu. Makanya dia tidak malu dengan tujuan nyapres, meski secara logika orang ini sangat tidak layak. Anies kalau ibarat sedang mencari kerja pasti kesulitan mendapatkan kerja.
Kalau sudah begini kasusnya, pantas juga jika elektabilitasnya selalu stagnan dan cenderung menyusut pasca pendeklarasiannya sebagai capres Nasdem. Begitu pula dengan Nasdem yang awalnya berada di barisan Jokowi karena pilihannya salah menimbulkan efek yang besar. Sebenarnya, kotel efeknya Anies terhadap Nasdem tetap ada, besar malah. Tapi efeknya bernilai negatif. Saking banyaknya muatan pengaruh buruk itu membuat Nasdem kehilangan kredibilitas sebagai parpol yang sehat lahir batin. Maka dari itu, pasca mengangkat Anies sebagai junjungan mereka, elektabilitas Nasdem terus terkikis. Bukan hanya rakyat yang meninggalkan Nasdem, tapi kader-kadernya semakin mantap memutuskan untuk check out dari partai besutan Surya Paloh itu. Bagaimana kalau menurut Anda? Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup, apalagi soal polusi udara, bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik, yang pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi. Skagma, publik mulai mengerti kenapa Luhut tantang Anies atas kritikan subsidi kendaraan listrik. Anies melawan arus dunia? Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Sebenarnya gini ya, mengenai mobil listrik ini sudah ada studi yang komprehensif mengenai ini. Jadi ya, seluruh dunia bukan hanya kita. Jadi jangan kita melawan arus dunia juga. Jadi publik mengaku mulai mengerti kenapa Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menantang bakal capres koalisi perubahan Anies Baswedan atas kritikan subsidi kendaraan listrik. Menurut warganet dengan akun Twitter @safrudin69, tantangan Luhut kepada Anies Baswedan menandakan banyaknya kepentingan yang akan terganggu jika subsidi kendaraan listrik dicabut. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan merang terhadap kritikan Anies Baswedan atas kebijakan subsidi kendaraan listrik. Luhut pun siap memberikan penjelasan kepada siapapun yang mengkritik kebijakan subsidi mobil atau motor listrik tersebut. Luhut mengatakan, kebijakan mengenai subsidi mobil listrik sudah melalui studi yang komprehensif. Menurut dia, pengembangan kendaraan listrik tidak hanya dilakukan di Indonesia, tetapi juga oleh banyak negara di dunia. Dia mengklaim pemerintah mendorong akselerasi kendaraan listrik untuk masa depan bangsa. Luhut menilai, pemerintah telah memberikan banyak insentif untuk bisa menyukseskan kebijakan masifnya kendaraan listrik di Indonesia. Luhut menilai, Indonesia memiliki banyak potensi sumber utama industri kendaraan listrik. Namun, penetrasi kendaraan listrik di Indonesia tak semasif di Thailand atau Vietnam. Karena itu, pemerintah mencari contoh kebijakan percepatan kendaraan listrik ke negara tetangga. Salah satunya adalah memberikan insentif tak hanya bagi industri kendaraan listrik saja, tetapi juga untuk masyarakat sehingga terjangkau. Bukan hanya di Indonesia, subsidi pembelian mobil listrik sesungguhnya terjadi di sejumlah negara, salah satunya di Kanada. Kanada memberikan subsidi kepada warganya hingga $5.000 Kanada atau setara 54 juta rupiah per kendaraan, dengan kurs $1 Kanada sebesar 10.999 rupiah. Pada tahun 2021, pemerintah Kanada memperkenalkan target wajib baru bahwa semua mobil light duty truck atau truk penumpang baru yang dijual di Kanada harus bebas emisi pada tahun 2035, yang berarti berinvestasi pada kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Sehubungan dengan larangan penjualan mobil bertenaga gas yang akan datang ini dibuat dalam upaya untuk mengurangi tingkat polusi dan melawan perubahan iklim, pemerintah telah memperkenalkan sejumlah insentif yang dapat menghemat ribuan dolar untuk mobil tanpa emisi. Dari program IZEV hingga alternatif program provinsi, inilah warga Kanada mendapatkan keuntungan dari insentif pemerintah dan mendapatkan subsidi untuk membeli mobil baru pada tahun 2023. Program IZEV pemerintah federal dirancang untuk mendorong warga Kanada beralih ke mobil yang lebih ramah lingkungan dengan menawarkan insentif hingga $5.000 Kanada untuk pembelian atau sewa kendaraan tanpa emisi yang memenuhi syarat. Untuk memenuhi syarat, kendaraan harus memenuhi kriteria program yang mendefinisikan kendaraan tanpa emisi atau ZEV sebagai kendaraan yang dapat dikemudikan tanpa menghasilkan gas buang yang berpolusi. Ini termasuk kendaraan listrik baterai penuh, kendaraan listrik hybrid plug-in,
dan kendaraan listrik sel bahan bakar hidrogen. Bahkan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa di semua negara manapun subsidi diberikan untuk penjualan mobil listrik. Adapun Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita juga menyebutkan pada dasarnya pemberian subsidi untuk kendaraan listrik tentu untuk mengurangi emisi karbon. Ia menilai bahwa pemerintah harus melihat berbagai aspek yang timbul dari kebijakan subsidi ini, termasuk diantaranya menciptakan banyak lapangan kerja. Karena itu, semua pihak harus melihat sebuah kebijakan dari berbagai sisi. Agus menegaskan bahwa pemerintah tengah gencar membentuk ekosistem EV ini dengan melibatkan berbagai pihak. Jadi, melihat fakta tersebut, Anies sudah melawan arus dunia. Anies tidak pernah belajar tentang energi terbarukan. Yang Anies lakukan bukan soal perubahan, namun lebih kepada kebenciannya terhadap pemerintahan Jokowi. Semua program yang Jokowi buat menurut Anies perlu diubah, meskipun Anies tidak memiliki kemampuan itu. Bagaimana kalau menurut Anda?